Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya habis menyiapkan bahan sambil bercerita. Nah jadi kemarin itu ada salah satu ya dari teman kita itu, mungkin saya mengenalnya baru sekali gitu, baru kali itu dia bertelepon ya teman, tidak tahu dapat nomor WA dari saya dari mana gitu kan. Jadi telepon menanyakan gitu teman. Jadi ceritanya gini, si abangnya itu masnya pernah ikut orang gitu kan, pernah ikut orang jualan, tetapi dulunya itu menggunakan mixer atau mesin ya untuk ngadonnya seperti itu. Nah kemudian saat ini abangnya atau masnya itu buka sendiri gitu kan, buka sendiri, tetapi kenapa gitu kan, katanya sih apa ya, dari adonan kemudian hasilnya itu tidak ngembang, tidak terlalu ngembang gitu kan. Nah bertanya kepada saya gitu kan, melihat konten-konten saya kenapa kok bisa ngembang gitu kan. Nah di situ kan sebenarnya banyak sekali ya teman-teman permasalahan yang ada ya. Oke, kita tentunya ya teman-teman, sebelum kita mempermasalahkan ngembang atau tidaknya eh, baik itu roti goreng kalau di sana Jawa Timur mungkin ya, kalau kita sering nyebutnya bolang-baling dan cakwe kan seperti itu. Tentunya kita eh, paham dulu teman-teman, bahan-bahan apa saja yang harus kita gunakan gitu kan. Mungkin kalau resep itu sekarang tuh banyak sekali teman-teman ya, baik dari YouTube dari manapun tuh mudah sekali dapat gitu. Cuma perlakuannya ini yang berbeda-beda teman-teman ya. Kalau resep mungkin seperti saya ini kan, resep ini bahan untuk membuat bolang-baling atau dading ya. Ini bahan yang di sini sudah saya masukkan adalah tepung terigu, gula pasir, mentega, kemudian susu bubuk, garam itu sedikit, ini ragi instan itu kelihatan ya sebenarnya, sama background plus atau pelembut seperti itu ya. Nah kalau cakwe ini bawangnya sudah diulek cuma tidak dimasukkan sini teman-teman ya. Jadi ini sama bahannya, yaitu tepung terigu, mentega, ini ada masako, ada micin dikit, kemudian itu pengembang itu ragi instan. Nah seperti itu bahan umumnya. Tapi di konten-konten orang mungkin di resep-resep masih ada bahan tambahan seperti soda, mungkin bisa ovalet, TB atau semacamnya kan, bisa jadi seperti itu. Tapi yang pokok adalah ini. Nah kemudian bahan tambahan lain seperti telur, kemudian ada pasta, kalau saya kasih gini seperti ini, walau sebagian nggak pakai ya. Ini ada esen seperti ini, hanya aroma ya teman-teman. Dikasihnya pas kita ngasih air, ini kan hanya persiapan teman-teman. Nah ini tentunya bahan pokoknya dulu yang perlu kita ketahui. Kalau bahan pokoknya kita sudah mengenal fungsinya apa-apa gitu kan, seperti itu, kemudian kita melangkah ke yang paling pokok, yang paling utama. Percuma kita tahu bahan semuanya, resepnya tahu, tetapi kita tidak tahu perlakuannya, cara membuat adonannya itu seperti apa. Saya contohkan gini teman, kenapa ini setiap saya menyiapkan bahan ini kan bahan untuk besok subuh teman-teman, tapi ini kan sore hari saya sudah menata ini, menyiapkan gitu kan. Kenapa kok dikasih tengah-tengah seperti ini, seperti rongga ya, wadah tengah seperti itu, dengan tepungnya di kiri kanan agak tinggi seperti itu. Nah ini fungsinya adalah salah satu airnya dulu. Nanti ketika kita membuat adonan air kita masukkan dulu teman-teman. Itu salah satu fungsinya. Nah kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan mesin ataupun mixer dan menggunakan manual seperti kita, adonan manual, tentunya akan beda ya teman. Kalau mesin bisa langsung, artinya semua bahan kita masukkan gitu kan, tepung segala macam, air, bahan-bahan kita masukkan semua, kita aduk menggunakan mixer, mesin ataupun spiral ya, nggak salah, kalau mixer spiral gitu, putar terus ya jadi. Nah kalau bahan ini teman-teman langsung aduk
semua di sini umpamanya, jangan dulu kasih air. Jadi tidak seperti ini kan. Nah itu otomatis sudah kecampur semua, baru kasih air. Nah itu reaksi dari, terutama dari lagi instan sendiri teman-teman, itu akan sangat susah, berat gitu kan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Makanya kalau teman-teman yang belajar itu kadang-kadang terkendala di situ ya, seperti itu. Jadi cara membuat adonan ada juga yang seperti ini. Jadi air dimasukkan dulu, bahan ini jangan dulu dimasukkan, air dimasukkan, kemudian bahan pokok yang harus dicairkan dulu, seperti contohnya mentega, gula, pengembang, dan yang tengah-tengah inilah intinya seperti itu dicairkan dulu, sudah rata gitu kan, baru masukkan tepung terigu. Setelah rata masukkan tepung terigu, ukurannya berapa kilo, kan air kira-kira udah tahu kita teman, feeling kita udah tahu. Kalau punya bikin 10 kilo, airnya 4 gayung pokoknya kan, kita sudah tahu kan seperti itu. Nah itu fungsinya teman, sama halnya ini tadi. Jadi metodenya ada sedikit beda, cuma tujuannya sama. Ini seperti itu juga teman. Jadi nanti air kita masukkan di sini, termasuk telur kalau sebuah itu, kemudian ada pasta dikit, kemudian ini essence seperti itu kita masukkan. Nah kita ratakan dulu di tengah. Jadi air kita remet-remet dulu gitu kan, peras-peras remet-remet lah sampai ini rata semua di tengah, barulah pinggirnya ini kita semua kan gitu kan. Nah artinya berlahan ya untuk pinggir gitu kan. Nah itu nanti mempercepat kalis ataupun pencampuran bahan-bahan ini teman, sama halnya dengan cakwe. Cakwe ini kan ada nanti bawang putih lagi, garam kan masukkan di tengah seperti itu, telur kan. Nah jadi seperti itu cara kerjanya. Dan kenapa juga bak kan, pakai bak seperti ini atau baskom ya namanya, baskom. Tidak di meja kan gitu, boleh-boleh saja gitu teman-teman. Di meja bisa dengan metode ya, mungkin yang pertama adonan cairnya dulu air, ataupun dimasukkan di baskom dulu seperti ini, sudah mulai agak mengental, baru kita masukkan naikkan ke meja, diadonin di meja. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau langsung di meja, tengah-tengahnya dibolongin situ di atas meja yang sudah didesain umpamanya, pinggir-pinggirnya ada semacam pembatas-pembatas gitu, jadi nanti ngadonnya di atas meja. Itu juga lebih mudah lagi karena kita berdiri. Kalau kayak gini kan kita jongkok ataupun kita duduk teman-teman ya, karena di baskom ini kan rendah tempatnya. Nah kemudian gimana kalau pengen buat sedikit dan banyak gitu kan? Sebenarnya buat sedikit dan banyak itu sama-sama capek teman-teman ya. Nah makanya kalau kita membuat cuma sekilo 2 kilo itu tanggung sekali, minimal lah bikin 4 kilo 5 kilo bahkan seterusnya, itu lebih enak garapnya teman-teman seperti itu. Nah itu langkah-langkah awal ya teman, ketika kita usaha ataupun membuat odading ataupun cakwe itu, kenapa ngembang dan tidak ngembang, itu kan metodenya pertama. Yang kedua tentunya setelah itu gitu kan, dan kita masih ada tambahan lain seperti gula tengah ya, mungkin bisa dicari teman-teman di konten saya, gula tengah. Karena kalau yang identik dengan ulang baling, odading, roti goreng kalau di mungkin daerah sekitarnya gitu kan, nah itu menggunakan gula tengah, karena ketika digoreng belah jadi dua, itu sangat mempengaruhi teman. Jadi setelah adonan ini, cara ngadon kita bagus, adonan jadi bagus. Nah terus kemudian kita menatanya di meja kan, seperti di meja atau ngesap kalau bahasa kami ya, yang disebut hari-hari ngesap seperti itu. Jadi di situ bagaimana cara ngeratakannya antara lapisan satu gitu kan, kemudian gula tengahnya dan lapisan yang paling atas gitu, seperti itu diratakan, didiamkan beberapa menit. Setelah minyak goreng panas baru mulai digoreng. Nah jadi itu kan teknik-teknik yang mendasar teman-teman ya, seperti itu. Nah tidak terjadinya ngembangnya beberapa hal tadi teman-teman ya, mungkin cara teman-teman ngadonnya sudah tidak pas, bisa jadi pengembangnya juga tidak pas. Tapi kalau pengembang ini menurut saya bikin 4 kilo ini ya, kalau untuk odading ini hanya 1 sendok teman-teman, 1 sendok lebih dikit lah gitu, itu pasti ngembang gitu kan, asal kita membuat adonannya, cara ngadonannya pas gitu kan, metodenya pas, jadi tidak salah gitu teman. Sehingga pastikan gitu kita bikin adonan itu bisa kalis gitu. Kadang orang nyampur adonan ditonjok-tonjok,
apa namanya ya pokoknya kita adon-adon gitu kan, sekuat tenaga, ternyata nggak kalis gitu kan. Ya karena caranya salah, diaduk yang penting rata gitu kan dengan air. Akhirnya kan apa ya, perputaran di, apalagi kalau di bak ini kan, di baskom gitu kan, sulit sekali, sehingga terjadilah tidak ngembang tadi. Salah satunya yang dasar seperti itu teman. Kemudian kalau yang lain itu ya pengalaman kita sih gitu kan. Jadi seberapa lama kita tuh membuat, dan tidak bisa dipaksakan teman-teman. Artinya oh buatannya si Danu umpamanya lebih rapi potong-potongannya, adonannya lebih bagus gitu kan, terus potongan si B gitu kan kok lebih jelek gitu kan, potongan saya begitu kok tambah jelek gitu kan. Nah itu tidak bisa dipaksakan teman-teman ya, karena kreativitas ini adalah skill gitu kan, seperti itu. Bahan dasarnya bisa sama, cara membuatnya sama, tapi hasilnya belum tentu sama gitu teman-teman. Jadi itulah keunikan salah satu usaha seperti ini. Dan satu lagi teman-teman ya, usaha seperti ini tidak mudah ditiru, hanya orang-orang tertentu, dan itu menjaga pasaran, artinya secara persaingan masih terjaga. Nah, jadi itu ya teman, dari cerita teman kita tadi, dari mas kita yang di sana, mungkin karena peralihan dia dari ikut orang dengan mesin membuka sendiri, ternyata banyak kendalanya ya, mungkin sambil belajar, karena waktu itu ya akan menjawab, waktu juga yang akan memberikan sebuah guru kita ya, bagaimana kita gagal, kalau berhasil bagaimana caranya kan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video berikutnya.